Hello Stanners, welcome back bersama gue Glenn Michael dalam channel gue Indonesia Stan Division. Pada Stankes hari ini gue akan membahas mengapa film dalam universe Marvel bisa sepopuler dan sesukses sampai saat ini mengungguli rivalnya DC Universe. Nah, untuk DC fans, no hard feeling karena gue hanya menyampaikan hasil analisa gue berdasarkan apa yang gue amati dari kedua universe tersebut. Apakah hasil analisa gue layak untuk kalian dengarkan? Tentunya kalian nilai sendiri. Nah, langsung saja kita mulai, kita action and let's do start with me. Oke, alasan yang pertama. Karakter yang dipilih untuk menjadi ikonik dan dikeluarkan dalam film. Apakah momen yang paling dramatis yang dapat dikenang selalu dari sebuah cerita superhero? Ya, jawabannya adalah momen heroik di saat seorang hero mengorbankan dirinya, nyawanya demi menyelamatkan banyak orang. Contoh yang paling viralnya adalah momen di saat Iron Man mengorbankan nyawanya untuk menggunakan Infinity Stone dan memusnahkan Thanos beserta pasukannya. Nah, hal inilah yang hampir tidak mungkin untuk ditunjukkan oleh DC Universe. Mengapa? Karena dari seluruh karakter yang dikeluarkan oleh DC dalam filmnya sampai saat ini, didominasi oleh karakter yang bersifat dewa seperti Superman, Wonder Woman, Aquaman, Shazam, di mana mereka sangat kuat dan seperti hampir mustahil untuk terluka. Nah, karena faktor tersebut, dalam hal dramatisir, DC sangat sulit memainkan momen-momen di mana hero mereka bersusah payah menyusun strategi dalam mengalahkan seorang musuh. Nah, ini yang juga membuat penonton tidak memiliki rasa penasaran bagaimana hero DC bisa mengalahkan musuhnya karena penonton sudah mengetahui overpower-nya, terutama Superman. Nah, ini juga adalah alasan mengapa selama ini film Batman dalam universe DC adalah yang paling menarik, apalagi di saat momen Batman harus berhadapan dengan Joker yang memiliki statistik karakter dalam power, speed, intelligence, ability, dan lain-lain yang jauh berbeda satu sama lainnya. Berbeda dengan hero Marvel Universe yang didominasi oleh karakter manusia biasa yang mendapatkan kekuatan dan kemampuan tambahan yang unik dengan cerita dan penyebab yang unik juga. Contohnya ada Spider-Man dan Doctor Strange dengan kemampuan laba-laba dan sihirnya yang unik. Statistik karakter dan cara bertarung mereka juga sangat berbeda. Nah, kalian bisa lihat momen saat mereka team up menyerang Thanos dalam Infinity War, ataupun saat Bay One dalam film No Way Home. Sungguh sangat berstrategi dan epic, bukan gaya baku hantam biasa saja. Nah, balik ke momen dramatisir yang gue maksudkan tadi. Contohnya adalah momen di saat Spider-Man melawan Mysterio. Nah, penonton dan gue pribadi sangat penasaran bagaimana Spider-Man dengan hanya kecerdasannya, bergelayutan, menembak jaring, dan dengan serangan fisik yang non-God's power bisa mengalahkan begitu banyaknya drone canggih yang bisa memanipulasi sense dan bisa menembak. Dimana jika tertembak 3 kali saja, Spider-Man pasti bisa mati. Nah, kebayang nggak sih poinnya? Saat gue nonton DC dan gue ngeliat Superman melawan banyak pasukan bersenjata tuh kayak gue tuh tahu Superman tuh pasti menang gitu. Karena ya gue tahu dia itu dewa dan terlalu overpower menurut gue. Nah, karena poin ini menggarap DC menjadi tantangan besar bagi sutradara dan action desainnya karena benar-benar harus ahli dalam menulis dan mendesain momen-momen dramatis dan heroik yang bisa menyaingi momen-momen epic dalam film Marvel. Ya, tentunya ini dikarenakan karakter ikonik dalam DC Universe yang dipilih untuk difilmkan kebanyakan bersifat guts atau overpower. Nah, poin yang kedua ada pengenalan tiap karakter. Bro, tapi kan karakter Marvel juga ada yang bersifat dewa seperti Thor, Loki, Captain Marvel, dan lain-lain. Nah, ini yang ingin gue sekalian jelaskan dalam poin kedua ini. Dalam pengenalan karakter selama ini, Marvel menggunakan langkah yang tepat dalam urutan pengenalan karakter. Perhatikan deh, mereka rapi memperkenalkan superhero mereka mulai dari yang manusia, baru yang dewa, baru dari luar angkasa, baru dari beda universe. Nah, urutannya secara pengenalan tuh tepat dan terencana, sama seperti kita belajar dalam kehidupan. Kita diajarkan dari yang paling dasar, ringan, sederhana, baru ke yang bersifat sains, spiritual, dan baru yang bersifat gabungan di antara semuanya. Dan urutan ini pun juga tentunya relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi di dunia nyata. Nah, pengenalan tiap karakter dalam film Marvel pun berhubungan satu sama lain dan ini membuat circle karakter film maupun fans semakin besar serta mengakar perlahan namun pasti. Poin yang ketiga ada sains dan spiritual fiction yang berdasarkan analisa dunia nyata. Nah, ilmu sains dan spiritual dalam film-film Marvel juga sangat relevan dengan ilmu sains dan spiritual di dunia nyata. Contohnya dalam Avengers Endgame, di mana Avengers berhasil mengalahkan Thanos dengan rencana yang sangat rapi dan sempurna. Dimulai dengan penjelajahan waktu, menggunakan mesin waktu dengan konsep yang relevan dengan ilmu sains di dalam dunia nyata.
Nah, ini yang membuat penonton juga semakin merasa dekat dan masuk di dalam film Marvel yang ditontonnya. Nah, selain itu penonton juga jadi tertantang untuk menebak alur cerita film Marvel yang akan ditontonnya karena memiliki data yang relevan untuk diperhitungkan dalam memikirkan dan menebak alur filmnya. Nah, poin yang keempat ada Easter egg dan kejutan. Setelah penonton sudah memutuskan untuk mengikuti alur cerita Marvel Universe dan menjadi fansnya, Marvel juga menambahkan bonus bumbu-bumbu Easter egg dan kejutan seperti credit scene dalam setiap film. Nah, ini juga membuat fans setia Marvel yang sudah terpancing semakin terpancing lagi untuk menebak alur cerita selanjutnya, dan pasti jika sudah terpancing untuk membuktikan teori mereka, selanjutnya mereka akan menonton film baru Marvel untuk membuktikan kejeniusan mereka dalam menebak alur film. Nah, tentunya teori mereka berasal dari teori sains yang relevan dengan dunia nyata, dari Easter egg, dan dari credit scene dalam film-film Marvel yang mereka sudah tonton. Nah, Marvel is very genius in this game. Poin yang kelima ada penyambungan cerita untuk bertemunya tiap hero dalam satu film. Nah, salah satu alasan kalian menonton film Spider-Man, Iron Man, Captain America adalah pasti karena mereka populer dan mungkin salah satu dari mereka adalah idola kalian. Dan Marvel pun bisa memperkenalkan setiap karakter dalam film-filmnya dengan cerita dan alur yang sangat baik. Bahkan, banyak karakter dalam Marvel Universe yang tidak terlalu populer seperti Doctor Strange, Black Panther, Moon Knight menjadi populer dan keren di mata fans Marvel, terutama yang tidak mengikuti komik Marvel seperti gua. Nah, satu film dengan satu karakter populer saja pasti sudah banyak yang menonton. Bayangkan dengan penyambungan cerita yang brilian, Marvel membawa banyak karakter populer ke dalam satu film dengan sangat baik. Peran dan pengaruhnya sama kuat dan alurnya halus. Nah, kita bisa lihat film Avengers Infinity War dan Endgame. Fansnya Spider-Man, Captain America, Iron Man, dan lain-lain bersatu untuk nonton satu film dan jackpot. Nah, itu tadi 5 poin yang menurut gua membuat Marvel Universe bisa mengungguli DC Universe sampai saat ini. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang untuk DC Universe untuk bisa membalikan keadaan ini. Tapi memang PR yang harus dikerjakan dan dibenahi DC Universe tentunya sangat banyak dan butuh perjuangan yang keras. Contoh paling sederhananya adalah pemilihan karakter yang non-Guts untuk difilmkan dan menyeimbangkan banyaknya karakter Guts dalam film DC Universe. Nah, setelah itu DC juga harus menemukan penulis, sutradara, tim action yang sanggup memenuhi poin-poin yang diungguli Marvel sampai saat ini. Nah, tujuan lain gue membahas analisa ini adalah agar kalian filmmaker Indonesia yang menonton video ini bisa memperjuangkan poin-poin yang menjadi kelebihan Marvel yang gue bahas tadi ke dalam universe hero Indonesia agar film superhero di Indonesia bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Nah, walau CGI dan animasinya belum bisa menyaingi DC dan Marvel, tetapi gue berharap universe hero Indonesia setidaknya bisa menyaingi dari segi desain karakternya, penulisan alur ceritanya, logika science fictionnya, desain actionnya, dan lain-lainnya. Nah, semoga suatu hari nanti Bumi Langit Universe, Satria Dewa Universe, Skylar Universe bisa menyaingi penjualan film superhero DC dan Marvel di Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang ingin gue sampaikan dalam Stuntclass hari ini. Mungkin gue cut saja sampai di sini. Gue Glenn Michael. See you in the next Stuntclass. Thank you.